Assalamualaikum Besti, kali ini aku mau bikin buket kerudung. Mari kita saksikan. Nah, ini aku udah bikin kelopak bunga dari karton. Kelopak pertama ini ukuran 5x6 sebanyak 2 piece, kemudian 6x7 sebanyak 3 piece, dan kemudian 7x8 sebanyak 5 piece, dan yang terakhir kelopak keempat ukuran 8x9 sebanyak 5 piece juga. Nah, ini dia kerudungnya, kerudung segi 4. Aku mulai dari tengah dulu ya, mulai dari kelopak yang pertama yang sebanyak 2 piece itu tadi. Aku kerutkan, kerudungnya aku ikat, agak dikuncupkan ya Besti. Yang pertama, yang kedua juga sama, dikuncupkan, dibentuk-bentuk, dirapihkan, diikat, lalu digabungkan seperti ini. Lalu kita lanjutkan ke kelopak yang kedua yang ukuran 3 piece tadi, sama seperti yang pertama, dikerut-kerutkan bagian bawah depan belakangnya. Kemudian setelah selesai semuanya kita ikat, kita gabungkan seperti yang pertama tadi, hanya yang ini nggak usah dikuncupkan ya Besti. Kita ikat begitu saja, disatukan 3 diselang-seling, kemudian digabungkan dan diikat dengan karet. Kemudian kelopak atasnya kita tekuk-tekuk sedikit ke belakang seperti ini ya, agar terkesan kelihatan lebih mekar. Lalu kelopak ketiga, layar ketiga kita ikat-ikat sama seperti layar pertama dan kedua. Kita ikat satu persatu, lalu kemudian kita gabungkan. Kita selang-seling satu sama lainnya ya. Untuk kelopak yang keempat juga sama ya caranya. Ada sedikit tips buat kalian jika membuat kelopak atau memotong kelopak, jangan sampai ada bagian yang runcing ya. Karena itu akan merusak kerudung, apalagi kerudungnya berbahan tipis, sangat riskan sekali ya. Udah selesai semuanya, aku tekuk-tekuk bagian ujung atasnya ya, supaya terkesan kelihatan mekar. Sama seperti kelopak layer ketiga, keempat ya. Kemudian bagian lebihan kerudungnya ini kita tekuk, kita gulung-gulung. Ini labelnya, jika ada labelnya kita pakai, kita pindahin dulu ke atas ya. Nah, seperti ini digulung-gulung lalu diikat karet. Kemudian aku gulung dengan kertas HPS atau buku gambar atau apa ya yang agak kaku gitu untuk pegangannya. Jangan lupa setelah ini kita pakaikan isolasi lebar ya untuk keseluruhan pegangannya. Fungsinya adalah untuk nanti kalau kita menempelkan tisu atau selopannya itu jadi lebih gampang nempel. Kemudian aku potong satu lembar tisu warna merah menjadi 4 bagian. Kemudian tiap lembarnya aku lipat 2 miring seperti ini. Lalu aku lipat lagi agar membentuk banyak sudut-sudut runcing di atasnya. Lalu tempelkan di buket. Ya, bagian lipatannya di bagian dalam buket ya, di bagian dalam ketutupan bunga supaya tidak copot-copot, supaya tidak ngawir-ngawir kalau bahasa Sunda mah ya. Usahakan si tisunya itu kelihatan ya, jadi dia berada di atas bunga. Kemudian untuk 3 helai lainnya, 3 lembar potongan yang tisu yang lainnya tadi, lakukan sama seperti yang pertama. Kita tempel-tempelkan, kita lipat-lipat berbentuk 2 kali lipat biar bentuk runcing-runcing, kemudian kita tempelkan satu sama lain, lalu diselang-seling, disilang-silang begini, dimasuk-masukin satu masuk, satu keluar kayak gitu ya. Kemudian diisolasi. Sebenarnya kalau tisu nggak nempel banget sih tempelin isolasi, tapi mendingan ya supaya biar dia tuh saat didirikan bunganya itu dia nggak ngawir ke luar gitu, jadi nggak repot nanti pas mau masangin pas si selofannya nanti. Kemudian selanjutnya kita potong satu lembar si selofan merah. Ini aku pakai selofan warna merah sama transparan gitu, merah yang ada transparannya gitu ya, list transparan. Aku potong menjadi 4 bagian sama seperti tisu ya. Nanti dia ini kita tekuk-tekuk sama seperti tisu tadi. Kita bentuk-bentuk secantik mungkin, sepantas mungkin semuanya keempatnya. Kemudian kita tempel-tempel sama seperti proses pada tisu yang tadi ya. Cuman kalau untuk selopen dia lebih gampang untuk nempelinnya satu sama lainnya nanti, karena dia lebih karena dia berbahan plastik, jadi pas ditempelin isolasi itu dia lebih rekat, sekali nempelin aja nggak usah perlu ditekan banget juga dia udah langsung nempel ya. Usahakan pas nempelin atau ngegabungin si selopen satu sama yang lainnya ini dia agak kuncup ke atas ya, jadi kayak tersangga gitu si tisunya sama si bunganya gitu. Nah, seperti ini, jadi dia kuncup ke atas dan kelihatan kokoh. Kemudian aku mau potong setengah lembar selofan untuk membungkus bagian gagang. Aku ukur dulu karena aku mau ambil bagian warna merahnya dulu. Nah, ini seperempat selofan yang tadi udah dipotong, aku potong lagi menjadi 4 bagian, tapi nggak sama ya, yang satu agak ke bawah. Karena ukurannya tadi aku udah ngepasin, dia emang lebih kecil, yang satunya lebih lebar.
Nah, karena si selopennya ini yang pertama aku potong itu kurang menutupi si gagang, jadi aku motong lagi sebagian kecil, ambil warna merahnya dipotong selopen yang lainnya. Kemudian aku mau membuat rok dari potongan selopen yang tersisa. Aku ambil bagian selopen yang agak panjang, aku bentuk, aku lipat lipat huruf M ya aku bilang namanya. Kemudian aku tempelkan biar agak menekuk ke atas ya, biar agak lebih ke atas. Jadi biar dia ada renda-rendanya juga di atas. Aku lakukan yang sama dengan selembar selopen yang agak besar tadi, karena ada 2 lembar tadi yang agak besar ya. Aku bentuk M, kemudian aku tempelkan di sebelahnya, jadi seperti sisi kanan dan kiri kayak gitu ya. Jadi dia dan kiri dan kanannya itu ada roknya. Nah, kemudian nanti ini ada bagian selopen, sisa selopen yang kecil, aku mau bentuk juga, bentuk M juga, lalu aku tempelkan di bagian entah tengah entah belakang ya, karena ini lingkaran, jadi pokoknya dia kiri dan kanan ada, terus bagian belakangnya juga ada roknya, karena nanti bagian depannya mau aku tempelin pita. Ini aku mau potong pita silver, aku mau pakai silver dan gold ya. Aku mau potong pita silvernya sekitar 80-90 cm atau 1 meter ya, kira-kira untuk panjangnya. Aku ukur, aku samakan sama ratakan, kemudian aku kasih lem. Setelah berasa rata aku kasih lem sambil tetap dipegangin ya biar nggak geser-geser. Aku kasih lem juga biar supaya dia nanti pas mau diikat tuh jadi nggak geser-geser, biar ukuran panjangnya tetap sama. Aku selalu kasih lem lilin di bagian tengahnya setiap kali aku mau ngikat pita, karena fungsinya itu supaya pas setelah ngikat, karena aku ngikatnya cuma 1 kali doang, jadi pas setelah diikat dia tuh udah langsung kenceng gitu kalau kena lem. Kemudian aku kasih lem lilin lagi untuk nempelin pita gold yang udah aku bentuk seperti ini ya. Terus aku kasih lem lilin lagi untuk mengikat, karena aku pasti begitu setiap kali mau ngikatin, aku tetap kasih lem lilin supaya dia langsung kenceng, nggak geser-geser, nggak kendor. Kemudian aku ikat simpul pita lagi seperti ini. Kemudian jangan lupa ujung pitanya ditekuk dan digunting supaya terbentuk seperti apa ya, kalau bahasa Sunda bilang macagak. Dan inilah dia bukitnya say besti, gimana menurut kalian?